Sidang perkara surat jalan palsu Joko Chandra kembali digelar hari ini. Majelis Hakim menolak keterangan ahli pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang hadir secara virtual sebab hal itu tidak sesuai peraturan Mahkamah Agung. Sidang lanjutan perkara surat jalan palsu mengagendakan mendengarkan keterangan ahli dari JPU yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat Majelis Hakim membuka persidangan, Jaksa menyiapkan ahli Dr. Khairul Huda yang dihadirkan secara virtual. Namun Hakim kemudian menolak keterangan ahli sebelum memaparkan keterangannya sebab tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung di mana saksi dan ahli harus hadir di persidangan saat memberikan keterangan. Akibatnya kesempatan JPU untuk hadirkan saksi dan ahli telah berakhir. Sidang lanjutan perkara surat jalan palsu akan digelar kembali pada Selasa 24 November dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan dari kuasa hukum terdakwa. Agenda hari ini itu sebenarnya adalah mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Ada satu orang ahli, Dr. Khairul Huda, yang akan diajukan, tetapi dengan menggunakan sarana online, ya. Nah, ketika tadi majelis selesai membuka persidangan, ternyata Dr. Khairul Huda itu posisinya tidak sesuai dengan aturan dari Mahkamah Agung, di mana harus berada di pengadilan negeri, seperti itu. Jadi karena Dr. Khairul Huda tidak berada di posisi itu, maka Tim kuasa hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi mengatakan hingga saat ini belum ada bukti kuat yang melibatkan Nur Hadi dalam perkara suap. Selain itu, saksi baru mengenal Nur Hadi saat pemeriksaan di KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Nur Hadi, Rujito, usai sidang lanjutan kasus dugaan suap gratifikasi senilai 46 miliar rupiah siang tadi. Menurut Rujito, saksi yang dihadirkan saat sidang belum bisa memberikan bukti kuat yang melibatkan Nur Hadi dalam perkara kasus yang sedang berjalan. Selain itu, saksi baru mengenal Nur Hadi saat pemeriksaan di KPK dan saksi juga tidak mengetahui hubungan Rahmat Santoso dengan Nur Hadi. Hingga saat ini belum ada bukti yang betul-betul akurat, betul-betul kuat tentang keterlibatan Pak Nur Hadi dan Saudara Reski di dalam perkara yang sekarang dipersoalkan oleh KPK. Ya, pengacara top kalau menurut Saudara Hendra itu adalah top dalam kaitannya dengan kualitas yang bersangkutan, bukan kaitannya dengan kedekatan atau kerabat dengan Pak Nur Hadi. Tak terima foto pada surat suara Pilkada Medan berwarna gelap, tim pemenangan Ahyar Salman mendatangi tempat sortir dan lipat surat suara. Mereka meminta KPU Medan segera mengganti seluruh surat suara yang dinilai tidak layak. Ketua Tim Pemenangan Ahyar Salman, Ibrahim Tarigan, bersama dengan sejumlah anggotanya mendatangi tempat penyortiran surat suara Pilkada Medan tahun 2020 di gudang KPU Medan ex Bandara Kolonia Medan. Mereka keberatan dengan foto pasangan Ahyar Salman pada surat suara Pilkada Medan berwarna gelap. Mendapati foto wajah Ahyar dan Salman berbeda dengan spesimen yang sebelumnya disepakati, tim pemenangan Ahyar Salman pun protes dan minta kejelasan ke Komisioner KPU Medan. Mereka meminta KPU segera mengganti foto Ahyar dan Salman dengan yang terang. Mereka mengancam akan membawa ke ranah hukum jika tidak ditindaklanjuti. Sebagaimana diketahui bahwa ini adalah spesimen surat suara yang sudah disepakati oleh tim kampanye. Nah, dasar spesimen inilah kemudian kita lakukan proses pencetakan di penyedia di PT Temprina dan ini pencetakannya di Bekasi. KPU Medan belum bisa mengidentifikasi berapa jumlah surat suara yang terdapat foto Ahyar Salman berwarna gelap karena KPU Medan masih melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara hingga 21 November mendatang. Pemilihan wali kota Medan akan digelar serentak bersama pilkada lainnya 9 Desember mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Surat suara pemilihan kepala daerah Indramayu, Jawa Barat mulai disortir dan dilipat. Pelipatan surat suara melibatkan ratusan warga dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat pagi mulai menyortir dan melipat surat suara pemilihan kepala daerah Indramayu, Jawa Barat.
Dalam proses sortir dan pelipatan surat suara, KPU melibatkan ratusan warga. Selain itu, KPU Indramayu juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Warga wajib mengenakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak saat proses sortir dan pelipatan surat suara. Tugas yang hari ini kita rekrut untuk pelaksana sortir itu ada 100 orang, yang kebetulan di sini 38 orang, dan sisanya ada di gudang Sindang, gudang 2 Sindang. Di hari yang bersamaan, logistik masker untuk hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Indramayu diterima oleh KPU Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.